Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gangsal Setiaji dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 190.1311000204. Di sini saya akan mengambil bab tentang pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi juga memperlancar proses pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Ya, di sini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses yang artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Maka dari itu setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Maka dari itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Maka dari itu suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Faktor ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam, yaitu meliputi tanah, kekayaan alam semesta, kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Yang kedua, sumber daya manusia. Ya, karena juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Yang ketiga, sumber daya modal, yaitu untuk dibutuhkan mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Permasalahan lingkungan, yaitu lingkungan merupakan suatu kombinasi antara kondisi fisik mencangkup sumber daya alam yang ada dalam suatu kehidupan dengan berbagai komponen dan segala aktivitas manusia yang ada. Namun ada beberapa masalah yang ada di lingkungan, terutama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. Ya, yang pertama itu adanya pertambahan jumlah penduduk yang memanfaatkan lingkungan, dan yang kedua itu adanya pemanfaatan lahan pertanian yang mengurangi lahan-lahannya, maksudnya lahan lainnya. Selanjutnya, hubungan ekonomi dan lingkungan. Ya, keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan memiliki 3 hubungan yang saling terkait, yaitu 1. Terkait positif antara jumlah dan kualitas sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi akan diikuti bahwa semakin berkurangnya sumber daya alam di bumi. Yang ketiga, terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diikuti semakin berkurangnya SDM di bumi karena eksploitasi. Mengakibat curah hujan yang sangat tinggi hingga sungai-sungai yang ada di atas meluap.
Untuk lokasi yang terpantau banjir kali ini ada di Ponpes Ahmad dan Umah Kembang Belor Panjet, jalan menuju air panas Padusan Pacet, ada di desa Trece juga, ada di Sungai Kali Kromong Pacet, jalur menuju arah Terawas, dan di beberapa titik di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto terpantau banjir dan genangan air seperti di daerah Suko. Ya, untuk bencana atau fenomena ini tersebut yaitu terjadi di Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Gondang, Pacet, Trawas, Jatirejo, Suko. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena tersebut. Akibat dari fenomena tersebut, yaitu masalah pertamanya adalah terlalu berlebihnya eksploitasi lahan di daerah pegunungan. Karena kebanyakan di daerah pegunungan adalah yaitu di pohon ditebangi dan dijadikan perkebunan, terus bahkan dibangun villa atau hotel maupun wisata, sehingga di sana untuk peresapan air pada saat hujan itu berkurang, sehingga air tersebut larut mengalir ke sungai, sehingga sungai tidak bisa menampung. Seperti itu, akhirnya di daerah perkotaan atau di daerah di bawah pegunungan tersebut kebanjiran dikarenakan air dari sungai tersebut meluap seperti itu. Karena pastilah banyak pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Untuk pendapat ilmiahnya saya mengajukan yaitu Emil Salim. Emil Salim menegaskan bahwa terdapat 5 pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama, 1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. 4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat. 5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kalimat tutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.